pembantaian kucing secara besar-besaran, dan merupakan wabah terbesar di dunia hingga pernah masuk ke Indonesia. Inilah dia, wabah Black Death. Let's go. Nah, jadi sekitaran Oktober tahun 1347 ada 12 kapal yang berlabuh di pelabuhan Sisilia di Italia. Dan pada saat itu warga di sekitaran pelabuhan dikejutkan oleh para pelaut yang ada di kapal tersebut. Dikarenakan ternyata tubuh para awak kapal tersebut dipenuhi dengan bisul hitam yang mengeluarkan darah beserta nanah yang menjijikkan dan sangat bau amis. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebagian besar dari mereka sudah tewas dan beberapa awak kapal lainnya tengah dalam keadaan sekarat. Dan dari situlah dimulai otoritas Sisilia yang mengusir 12 kapal dagang tersebut. Dan sayangnya, hal itu sudah terlambat dikarenakan penyakit yang menyerang para pelaut tersebut sudah mendarat di Italia. Dan beberapa bulan kemudian, wabah tersebut telah menyebar di sekitaran kota Florence, Italia. Secara cepat, hampir di seluruh daratan Eropa terjangkit wabah yang bernama wabah Black Death. Dan alasan mengapa wabah ini dinamakan Black Death adalah ciri-ciri para korban yang selalu ditemukan dengan ujung jari bagian hidung dan beberapa kulit tubuhnya yang menghitam pekat. Ya, meski pada beberapa kasus akan ditemukan ciri-ciri yang berbeda, akan tetapi overall seperti itu. Dan selain muncul warna hitam pada kulit tubuh korban, pembusukan yang mereka alami juga lebih cepat dari penyebab kematian yang biasanya. Serta bau yang akan ditimbulkan itu sangatlah busuk dan menyiksa orang-orang di sekitar kejadian tersebut. Dan umumnya penderita Black Death akan mengalami kematian jaringan pada ujung jari tangan, dan itulah yang menyebabkan hitam pada ujung jari tangan mereka. Dan jenis ini paling berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Bahkan sebelum munculnya tanda-tanda penyakit ini akan ditandai dengan pendarahan di bagian tubuh yang mulai menghitam dan nyeri perut, muntah-muntah, dan lemas. Dunia medis menamakan pes ini dengan sebutan septicemic plague. Ya, bisa dibacalah sendiri. Dan orang-orang yang sudah terjangkit wabah Black Death ini akan mengurung diri mereka atau biasa disebut karantina mandiri di dalam rumah mereka, dan hanya keluar ketika kondisi genting hingga memaksa mereka untuk keluar. Dan salah satu hal yang menarik dari kasus wabah ini adalah kostum atau atribut yang dikenakan oleh para dokter yang ditugaskan turun ke lapangan. Itu bisa dilihat seperti ini. Nah, dari kostum yang dikenakan para dokter memanglah agak aneh atau agak lain gitu, juga menyeramkan. Akan tetapi, yang paling menjadi sorotan sudah pasti masker atau topeng yang para dokter ini kenakan, menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Kan tetapi, fungsi masker berbentuk paruh burung ini adalah untuk menyimpan rempah-rempah berupa daun mint, sari mawar, dan sebagainya, yang dimana bertujuan untuk menyaring udara agar bau tidak sedap dari para jenazah atau korban itu tidak terkontaminasi dengan wajah mereka. Dan dokter wabah juga akan dibekali dengan tongkat panjang untuk berinteraksi dengan para pasien, guna mencegah terjadinya kontak kulit antara plague doctor dengan pasien yang terjangkit wabah. Ya, meskipun kostum yang mereka kenakan sudah begitu tertutup rapat, akan tetapi ada saja hal yang membuat mereka terjangkit juga virus tersebut.
dan tak sedikit plague doctor ikut terkena dampak wabah atau meninggal karena penampilan dokter wabah ini yang menyeramkan, dan seringkali para pasien yang setelah mereka datangi malah meninggal. Hingga julukan malaikat maut pun didapatkan oleh para dokter ini. Dan dari beberapa mitos yang beredar mengatakan bahwasannya kaum Yahudi lah dalang dibalik wabah ini tercipta dan tersebar. Mereka diduga keras menggunakan pengemis, penderita lepra, dan biarawan sebagai biang keladi wabah mematikan ini. Bahkan beredar isu pula bahwa para kucinglah yang menyebabkan wabah ini, hingga sempat terjadi pembantaian kucing secara besar-besaran pada saat itu. Padahal kucing adalah predator tikus, sedangkan menurut salah satu penelitian, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang berasal dari kutu dan hewan-hewan mengerat lainnya. Yang dimana manusia dapat terjangkit penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang dianggap dihinggap di hewan-hewan tersebut. Jadi pembantaian kucing secara massal justru membuat wabah Black Death semakin tak terbendung. Akan tetapi karena kurangnya ilmu pengetahuan pada zaman itu dan mitos terlanjur tersebar, hingga pembantaian kucing terus terjadi untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah kucing yang sudah dibantai pada saat itu. Akan tetapi, yang pasti jumlahnya sangatlah banyak. Dan diketahui juga bahwa wadah ini berakhir beriringan dengan jarak dan karantina, seperti memutuskan untuk mengisolasi diri di rumah mereka dan mengisolasi para pelaut yang baru datang sampai mereka terbukti tidak sakit. Dan para warga yang terjangkit virus diisolasi selama 30 hingga 40 hari. Malang merupakan kota pertama di Indonesia yang mengalami wabah Black Death ini, yang dimana ini terjadi pada tahun 1910 atau yang dulu lebih akrab disebut pes. Wabah ini menyebar dari Cirebon, Pariangan hingga ke Batavia. Di Jawa Barat sendiri tercatat angka kematian mencapai lebih dari 70.000 jiwa dari tahun 1910 hingga 1939. Dengan adanya wabah ini membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami banyak sekali kerugian pada saat itu, seperti kehilangan banyaknya pekerjaan dan buruh kasar yang tenaganya biasanya dipakai untuk memelihara perkebunan, pertambangan mineral, hingga pembangunan jalan. Dan pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya pernah mengalami wabah ini di Eropa mengambil tindakan untuk menangani wabah pes di Pulau Jawa ini. Ya, karena wabah ini benar-benar menjadi ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Pulau Jawa. Dan pihak kolonial membentuk dinas kesehatan khusus untuk memberantas wabah pes ini. Akan tetapi, usaha itu justru menimbulkan kekacauan yang sangat besar, dikarenakan kesenjangan kelas dan sentimen yang ada di sana. Hingga akhirnya turunlah dokter yang berasal dari Jawa yang lulusan Stovia yang turun tangan, hingga ada seorang dokter yang sangat terkenal di zaman itu yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan berkat dokter-dokter pribumi ini membuat keadaan para pasien pribumi sedikit bisa bernafas lega. Ras dari pihak kolonial, dokter-dokter Eropa di kota Batavia menolak untuk mengobati pasien pes yang rata-rata orang pribumi. Mereka bahkan menolak untuk dikirim ke kota daerah-daerah. Tidak cuma itu, mereka juga enggan menyentuh pasien-pasien pribumi atau Indonesia.
karena dokter-dokter dari Eropa tersebut merasa jijik atau tidak sudi untuk menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia ini atau pribumi. Dan itulah kisah awal munculnya wabah Black Death yang ada di Eropa maupun yang ada di Indonesia. Okay, maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.